Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Nawaina kama nawa salafuna salih. Qala al-muallif wa Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa adamana Allahu nafa bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sekarang kita lagi membahas tentang kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita baca sebuah cerita bahwa pada suatu ketika Nabi SAW membagikan ghanimah. Tahu-tahu ada seorang badui mengatakan, dia mengatakan i'dil. Dia mengatakan apa? I'dil. Atau dalam riwayat yang lain dia mengatakan ma'araka ta'dilu. Ma'araka ta'dilu. Taib. Sekarang kita mana? Sampai kepada wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kismatan, dan membagi-bagikan siapa Rasulullah SAW sebuah pembagian. Wa qala rajulun, lalu berkata seorang laki-laki minal ansar, dari kalangan ansar, hadihi kismatun ma urida biha wajhullahi ta'ala. Allah. Ini adalah pembagian yang tidak ditujukan dengannya wajah Allah. Jadi laki-laki itu mengatakan hari ya tak karena Allah ya, hari tak ikhlas. Yang membagi-bagikan siapa? Rasulullah. Rasulullah bagikan sesuatu, ya, ini apa ini pemberian yang tidak ikhlas ini. Kan minta baca lopok. Baik. Tapi Rasulullah sabar ya kawan ya. Rasulullah ala kulli hal, cong. Orang yang menghina Rasulullah itu dibunuh ya dalam Islam. Jumhurul ulama mengatakan orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama dengan menghina Allah. Ya, kalau menghina Allah tidak dibunuh, menghina Rasulullah dibunuh. Itu sudah saya jelaskan. Mengapa jumhur ulama membedakan antara menghina Allah dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti kita mengedepankan Rasulullah daripada Allah, la hasya wa kalla, tapi itu ada jawabannya ya. Ala kulli hal fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahmarra wajhuhu, lalu memerah wajah beliau. Wa qala, seraya beliau bersabda, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah mengampuni saudaraku Musa. Qad uziya bi aktsara min hadza fasabar, beliau itu diuji, beliau itu diganggu dengan lebih daripada ini, lalu beliau bersabar. Wa bala a'rabiyun fil masjid bihadratih, dan kencing pada suatu ketika, kencing seorang badui di masjid di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entar ke Masjid Nabawi, lalu kemudian nyarepat duna masjid paitan jelaki jong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahamma bihi ashabuh, lalu berkeinginan dengannya siapa para sahabat Nabi, yakni berkeinginan untuk memukulinya. Ya jelah kemine masjid. Ya seduat duai.
Baik, faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, la tajrimuhu, jangan kalian hentikan dia. Jadi subhanallah, ini bahasa Arab ya. Kalau tajrimuhu itu al-izram, menghentikan seperti minum itu ya, diberhentikan, itu namanya al-izram. Ya. Secara umum al-iqaf, memberhentikan, itu al-iqaf. Tapi kemudian lebih spesifik lagi kata al-izram. Kalau al-izram menghentikan seperti menghentikan orang yang lagi minum, orang yang lagi kencing, itu namanya al-izram. La tazrimuhu, jangan kalian hentikan ya. Aila taqta'u alaihil baula, yakni jangan kalian putus atasnya al-baula, kencing. Tayyib. Tsumma qala lahu, kemudian Nabi bersabda kepadanya, inna hadhil masajida, sesungguhnya masjid ini wahai badui, la tasluhu, tidak pantas li syai'in, untuk sesuatu minal qadari, daripada kotoran, wal bauli, dan kencing, wal khala'i, dan al khala' ya juga buang hajat besar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qaribu wa la tunaffiru, kalian dekatkanlah dan janganlah kalian buat menjauh, dan jangan jadikan menjauh. Taib. Jadi ya kawan, akhirnya si Arabi ini masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, kemudian si Arabi ini masuk Islam dan dia mendoakan Nabi SAW dengan doa Allahumma arham Muhammada wa la tarham ma'ahu abada. Ya Allah, ampunilah Muhammad saja ini. Adapun para sahabatnya enggak. Kenapa? Karena dia, para sahabatnya itu memarahi si Badui. Taib. Jadi dia akhirnya masuk Islam. Itu hikmah yang pertama, dengan kelembutan Rasulullah SAW, maka si Arabi itu akhirnya apa? Masuk Islam. Kemudian yang kedua, ini min hikmatihi, dari kebijaksanaan Nabi. Tidak dapat kita bayangkan ya kawan, kalau misalnya ada seorang orang Arabi kencing ya di sudut masjid, lalu kemudian dipukul sama sahabat. Akhirnya apa? Si Arabi itu imma akan melawan atau imma akan lari. Maka yang terjadi apa? Najisnya nanti kemana-mana, letesan kemandeman. Tayyib. Jadi sama Nabi dibiarkan karena sudah kadung kencing, biar tidak menyebar kepada tempat yang lain, biar berpusat kepada satu tempat. So, hikmatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya kawan, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan itu, sebetulnya Nabi ingin memberitahu kepada para sahabat bagaimana caranya mensucikan kencing jika menimpa tanah. Coba kalau misalnya tidak ada kejadian itu, tayyib, itu kan tidak akan tahu bagaimana caranya kita mensucikan kencing yang mensucikan tanah yang tertimpa kencing. Sama Nabi kemudian disirami air di atasnya. Kemudian Nabi SAW menyatakan bahwa itu sudah suci. Jadi kita sekarang kalau mau mensucikan tanah yang terkena kencing cukup seperti itu. Tahu saya kali tanah. Buangkan ke sapa, tak? Bagian saya becah kapi, pokok ki becah terus kaleh. Lah, gak usah seperti itu. Cukup disirami dengan air di atasnya yang rata, setelah itu sudah suci. Nabi membiarkan si Arabi dalam rangka itu, Cong. Ingin mengajari para sahabat caranya mensucikan tanah yang terkena apa? Najis. Waja'a Arabiyun yatlubu minhu syai'a. Datang seorang Badui meminta kepada Nabi SAW sesuatu. Fa'atahu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memberikan kepadanya.
Summa qala lahu, kemudian Nabi bersabda kepadanya, santu ilaika. Jadi hamzahnya itu panjang karena hamzahnya itu hamzah istifham. Apakah aku telah berbuat baik kepada engkau, wahai si Arabi? Qala al-Arabi, berkata si Arabi, la, tidak, wala ajmalta, engkau tidak berbuat baik masih. Hai, minta pok colopok Arabi. Ya, sudah dikasih sesuatu, lalu Nabi SAW mengatakan, gimana si Arabi, apakah aku sudah berbuat baik kepadamu? Si Arabi mengatakan, sama sekali, belum. Apa? Dan berari beringar ia lang ucap ajmalta, lala. Faghadibal muslimun, lalu marah kaum muslimin. Waqamu ilaih, dan mereka berdiri kepadanya. Artinya menuju kepadanya, ingin memukulinya. Fa asyara ilaihim angkufu. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan kepada mereka, para kaum muslimin, para sahabat, agar menahan. Summa qama wa dakhala manzilahu, kemudian Nabi berdiri dan masuk ke rumahnya. Warsailal Arabi, dan Nabi mengirim kepada si Arabi. Wazadahu syai'a, dan Nabi menambahkan kepadanya sesuatu. Summa qala lahu, kemudian Nabi bersabda kepadanya, santu ilaika, apakah aku sudah berbuat baik kepada engkau wahai Arabi? Qala na'am. Nah, mun tadi ya iya. Ya boleh orang banyak jongkot aki mas ya. Tapi sayang Rasulullah bukan seperti kita. Rasulullah penyayang, penyabar, sama-sama bisa. Fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira. Maka semoga Allah membalas kepadamu dari keluarga dan kelompok dan kabilah khaira, sebuah kebaikan. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta, sesungguhnya engkau mengatakan apa yang telah engkau katakan. Wa fi nafsi ashabi, dan di dalam jiwa sahabat-sahabatku syai'un, sesuatu min dzalika, daripada hal itu. Fa in ahbabta, kalau engkau mau, faqul baina aydihim, maka katakan di hadapan mereka, ma qulta baina yadayya, apa yang kau katakan di hadapanku. Hatta yadhhaba min sudurihim, sehingga pergi, sehingga hilang dari hati-hati mereka, yakni para sahabat, ma fiha alaika, apa yang ada di dalamnya kemarahan atasmu, dari kemarahan atasmu. Qala na'am, lalu kemudian Arabi itu mengatakan iya. Walamma kana al-ghadu awil ashiyu, maka tatkala siang atau sore, ja'a, si Arabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi bersabda, inna hadzal Arabi, sesungguhnya si Badui ini, qala ma qala, telah mengatakan apa yang ia katakan. Fazidnahu, lalu kami menambahkan kepadanya, yang menambahkan pemberian. Faza'ama, lalu dia menyangka, annahu radhiya dzalika, bahwa sungguhnya ia telah ridha kepada hal itu. Akadzalik, apakah demikian wahai Arabi? Qala na'am, si Arabi mengatakan iya. Fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira. Ini ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari cerita Nabi ini. Yang pertama ya kawan ya, beberapa kali kita membaca para sahabat itu hamma mau memukuli orang yang berbuat tidak baik kepada Nabi. Baik, seorang sahabat, seorang pencinta harus demikian memang kepada yang dia cintai. Sahabat cinta kepada Rasulullah, kalau ada orang yang berlaku tidak baik, zalim kepada Rasulullah, ya harus seperti itu. Harus seperti Sayyidina Umar, ja'ani adribu unuqa ya Rasulullah, abdina nyun eti pedeng oleh serang abdina Gusti. Ini baru pencinta sejati. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan para sahabat, hamma itu, lalu Sayyidina Umar mengatakan da'ani adribu unuqa, tidak salah, memang mestinya mereka, beliau dan mereka para sahabat melakukan demikian. Bahkan ya kawan, jika Sayyidina Umar dan para sahabat tidak melakukan seperti yang sudah kita baca ini, maka kecintaan beliau, kecintaan mereka kepada Rasulullah itu dipertanyakan. Cintaku menjaga Gusti.
Jadi kita tidak seperti orang Syiah dengan mengatakan apa ini nggak beradab di hadapan Nabi. Loh, bukan nggak beradab, itu bukti kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah sebagai pribadi yang dizalimi, maka beliau menahan para sahabat. Ya, kalau kalian ini misalnya ya, ada orang tahu-tahu kemudian datang ke saya, dia mengatakan atau dia menarik rida yang ada di leher saya sampai membekas merah di leher saya. Kamu harus bereaksi kalau kamu memang betul-betul cinta ke guru. Maneng-neng, indalah. Naji abu ya teku. Kayak gini ini berarti takkan cintanya kepada gurunya. Paham dong? Nah, baru kalau kalian bereaksi saya bilang, lah. Jangan seperti itu, biar ini urusan saya dengan dia. Gitu. Kamu misalnya ya, ada orang macam-macam kepada guru kamu, harus bertindak, Jong. Taib. Ya, seperti sejarah daripada guru kita, murabbi kita, Buya Ki Haji Abdul Mu'izz Tirmidzi. Ada tetangga guru beliau bermasalah dengan guru beliau. Itu sama Abu Yaki Haji Abdul Mu'izz Tirmidzi nyambiaki betung, Jong. Yang mau berangkat itu, ini saksi hidupnya masih ada. Silakan kalian tanya tentang hal ini kepada Ami Fauzi itu. Saya berangkat dah, aku ya carok bereng tetanggana guru yang menzalimi gurunya beliau itu ya kon. Beliau itu katanya disuruh tidur sama Jaddi Ki Ahmad Tirmidzi sama Jaddati Nyai Tawi'ah. Tedung, Jong. Elengkan na, Jong. Ben abela guru na, Jong. Baan mun mate, Jong. Era kok ajong mayit, Jong. Gitu. Elengkai lalu beliau. Berangkat beliau. Lalu sampai di rumah gurunya langsung ya dia tunjukkan betung itu. Marah. Laban datang guru, laban kok geluh. Gitu. Ini ada orang zalim sama gurunya, dia malah berlindung di belakang gurunya. Dina. Guru na epakanaki. Jangan begitu, Cong. Ya, dan begitu. Jadi misalnya dulu ketika saya baru pertama datang, lalu ada orang yang macam-macam sama Abu Yazid Muhammadul Maliki. Dia menulis di media menghina Abu Yazid Muhammadul Maliki. Maka saya yang pertama datang ke Kapolda ya kawan untuk melaporkannya. Begitu. Dulu ketika ada orang ya di Bondoso ini masih hidup orangnya. Masih hidup orangnya. Menyebarkan terjemahan buku Al-Hiwar Al-Maliki. Ya, kemudian diterjemah menjadi dialog bersama Al-Maliki. Di sana itu substansinya, kontennya kan banyak yang menghina Abuya. Bukan hanya mengkritisi pemikiran, tapi menghina Abuya. Sampai ada kalimat begini. Tidak mungkin seorang yang ahli bid'ah seperti Muhammad Al-Maliki, dia adalah keturunan Rasulullah. Karena kalau keturunan Rasulullah pasti tidak akan melakukan kebid'ahan. Itu. Bahkan ada kata-kata anjing, saya lupa redaksinya itu. Walhasil saya ada kata-kata anjing. Saya garis bawahi ya ikhwan. Ya, redaksi yang menghina pribadi itu saya garis bawahi. Dan saya bawa, saya berdua, Cong. Sama Ammuka Ilyas, saksi hidupnya itu masih ada. Saya datang ke pondoknya, saya tompoh pondoknya, Jong. Saya tompoh pondoknya, tapi kita sudah siap. Materi yang akan kita sampaikan kepada sang kiai itu kita sudah siap. Sampai di pondoknya, kita orang dimasukkan ke kantor pesantren, ternyata sudah siap para guru itu. Kita sebelumnya memang telepon, kita mau datang. Urusan buku dialog bersama Al-Maliki.
Ternyata ucuk datang, ternyata anak masih ingusan, kelas 2 alia waktu itu saya. 2 alia. Saya berbicara, saya bilang kalau ini berkaitan dengan kritik pemikiran, kita gak ada masalah. Tapi ini sudah berkaitan dengan kritik pribadi, dengan penghinaan pribadi. Tolong buku ini cabut. Kita bukan anti perbedaan pemikiran. Tapi kalau ini sudah menyerang pribadi, menyerang anggota badan, guru kami, apalagi pondok kami bernama Ma'had As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ini juga telah menghina pesantren kami. Kalau tidak dicabut, kalau tidak dicabut dari pasaran, tidak dihentikan peredarannya, maka jangan salahkan kalau kami akan bertindak lebih kasar. Gitu. Diam semuanya. Mereka tidak menyangka, ya mereka menyangkanya bahwa kita akan mendebat mereka persoalan tawassul, maulid nabi, tabarruk. Lah saya enggak, itu yang saya tuju. Karena kalau itu yang saya tuju, mereka punya hak untuk berbeda. Tapi mereka enggak punya hak untuk menghina guru kita, menghina pesantren kita. Diam mereka semua, mereka mengaku mereka bersalah. Baik. Kalau memang ini mau diterjemahkan silakan, tapi ini loh jangan ditampilkan ini. Ini Abdullah bin Sulaiman bin Mani, saya bilang begitu. Kalau seandainya masyarakat Indonesia, ini sudah saya perkarakan juga. Sayang dia orang Saudi. Karena sudah ada penghinaan kepada pribadi Abuya itu. Wah, nyampe sini saya cerita kepada Abuya Kiai Haji Abdul Muiz Tirmidzi. Saya dicium sini Jong sama Abuya. Ya enggak pernah beliau itu memberikan apresiasi kepada anaknya. Bukan karena anaknya tidak punya prestasi lah. Tidak mau anaknya menjadi anak yang manja itu. Tapi ketika itu ya kawan beliau itu tidak kuasa menahan bangganya kepada putranya. Lalu dicium nih kening saya itu. Bagus Jong mendaya bentang anak. Gini anak santri kok ada apa ada guru nayanutin lah Abuya bisa ngurus itu ya penteran Abuya bingkok lah yang ditunjukkan kecintaan. Nah seperti para sahabat ketika menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah, ketika ada Arabi berbuat zalim dalam tanda petik ya kepada Rasulullah SAW, maka tampil mereka, ya Rasulullah, da'ni adribu unaqah. Ustaz, pedang yang serangap Cina. Itu. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Siap? Siap apa? Siap teduh. Siap membela guru kita, insya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu ketika itu ya kawan, kemudian bukunya itu dibawa ke kita. Yang ada di kantor saya dibawakan ke kita. Dan akhirnya selesai, persoalan itu selesai. Mereka tidak berani lagi menyebarkan buku itu. Tapi sekarang masih menyebar lagi ya. Di Jakarta itu banyak menyebar di toko-toko buku. Toko-toko bukunya mereka, orang Wahabi. Ternyata masih tetap menyebar. Ala kulli hal. Mana sekarang? Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, inna masali, sesungguhnya perumpamaanku, wa masala hadzal a'rabi, dan perumpamaan si badui ini, kamasali rajulin, seperti perumpamaan seorang laki-laki, kanat lahu naqatun, ada bagi laki-laki tersebut unta, syaradat lari alaihi, atasnya, fattaba'ahan nasu, lalu orang-orang mengejarnya, falam yajiduha, maka mereka orang-orang tidak menambahkan kepada unta illa nufuran, kecuali tambah lari. Fanadahum sahibun naqah, lalu memanggil, lalu mengumumkan ya kepada, memberitahu kepada mereka manusia siapa pemilik unta. Pengumumannya, qallu baini wa baina naqati, biarkanlah antara aku dan antara untaku, fa inni arfaqu biha, maka sungguhnya aku lebih penyayang, lebih kasih sayang
kepada unta tersebut, wa'alamu dan lebih tahu bagaimana cara menundukkannya, bagaimana cara menghentikannya. Fatawajjaha laha sahibun naqati, lalu menuju kepada unta, pemilik unta tersebut. Baina yadaiha, lalu menuju kepada unta, siapa pemilik unta di hadapannya. Fa akhadalaha min qumamil ardi, lalu pemilik unta mengambil laha untuk unta min qumamil ardi, daripada sampah tanah. Ini maksudnya adalah rerumputan, ngambil rerumputan. Ketika sudah dekat kepada unta tersebut, maka pemilik unta itu mengambil rumput. Tayyib faraddaha, lalu si pemilik unta mengembalikan unta tersebut haunan sedikit demi sedikit, hatta ja'at, sehingga si unta itu datang, wastanaqat, dan bersimpuh, wasyadda 'alaiha rahlaha, dan mengikat siapa pemilik unta atas unta, rahlaha, tali kendalinya, wastawa 'alaiha, dan bisa menunggangi atas unta. Wa inni law taraktukum, dan sungguhnya aku, kata Rasulullah ya, kalau meninggalkan kalian wahai para sahabat, haitsu qala ar-rajul, sekiranya laki-laki ini telah mengatakan maqala, apa yang ia katakan, faqataltumuhu, lalu kalian membunuhnya, dakhalan nara, maka laki-laki ini akan masuk neraka. Perhatikan, ini Rasulullah sering memberikan metafora seperti ini. Kata Rasulullah, kejadian barusan ini wahai para sahabat seperti kejadian kalau ada orang punya unta, lalu untanya itu lari darinya. Karena lari dikejar sama orang nggak tahu bagaimana cara menundukkan unta tersebut, bagaimana caranya memberhentikan unta tersebut. Etabeng lah, semakin dikejar semakin jauh, semakin lari. Jadi kata Rasulullah, ini seperti unta Arab ini. Ini kalau semakin kalian hina, semakin dipukul sama kalian, maka semakin lari, nggak bakal masuk Islam. Biarkan aku yang mengurusi dia. Jadi Rasulullah memetaforakan diri beliau itu sebagai pemilik unta, yang lebih tahu bagaimana cara menundukkan unta tersebut daripada orang-orang yang mengejar unta itu. Para sahabat manusia, tetangga daripada pemilik unta itu yang ikut mengejar unta tersebut, mereka tujuannya baik, ingin memberhentikan unta itu, tapi karena mereka itu ya bukan pemiliknya, kalau lolo itu untuk manusia, untuk hewan apa? Tak dijinak, tidak jinak kepada mereka. Aturan apa? Tak notot kepada mereka. Tayyib. Siapa yang nutot kepadanya? Yaitu pemiliknya. Tokanguanna. Nah, Rasulullah seperti itu. Rasulullah lebih tahu daripada sahabat bagaimana cara menjinakkan dalam tanda petik ya si Arabi itu. Dan akhirnya berhasil. Kata Rasulullah, seandainya kalian itu wahai para sahabat melakukan apa yang ingin kalian lakukan, yakni membunuh si Arabi itu, maka dia masuk neraka. Karena dia itu dalam keadaan melawan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Tolong didengarkan, besok pagi kembali ke Masyru' Banin. Namun, nah ini apa yang memberikan separuh ya. Ini yang ngaji hanya 1/4 saja ini dari anak-anak yang seharusnya ngaji.